Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua kaum muslimin yang berada dimanapun, dalam kesempatan ini mari kita bahas mengenai masalah kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam terletak di tangan orang Islam sendiri. Seperti dikatakan Allah dalam Quran, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka itu merubah dirinya sendiri. Kebangkitan Islam sudah digambarkan Allah juga dalam Quran. Allah akan mengangkat seorang khalifah di muka bumi. Seperti zaman dahulu, Allah juga pernah mengangkat khalifah. Namun, apakah khalifah ini Allah akan turunkan dari langit? Tidak mungkin. Jadi, kita harus mengerti bahwa Allah sudah mengisyaratkan dalam ayat Quran yang tadi, bahwa kita harus berusaha dahulu merubah nasib kita ini. Masalah kebangkitan Islam ini bukan cerita baru. Sudah ramai dibicarakan dalam masyarakat Islam. Disebut-sebut mengenai kebangkitan Islam. Tentunya yang ingin bangkit itu adalah yang tidur, yang terbaring. Atau kalau kita lihat dalam keadaan dunia Islam, kenapa umat Islam ini harus bangkit? Karena umat Islam itu sebenarnya terpuruk, tertinggal. Terutama bisa kita lihat dalam 3 faktor atau dalam 3 aspek. Pertama, dalam aspek ilmu pengetahuan. Orang Islam masih tertinggal. Dari buku mengenai pengetahuan, ilmu pengetahuannya itu, kita bisa melihat prestasi-prestasi dalam dunia teknologi, dalam dunia permesinan, dalam dunia peralatan-peralatan yang canggih, yang dibuat untuk mempermudah hidup manusia. Zaman dahulu orang susah membuat api. Harus menggosok-gosokkan kayu kering, harus memukul-mukul batu. Tapi di zaman sekarang berkat ilmu pengetahuan dan teknologi orang mudah membuat api. Begitu juga air. Alat untuk mencapai atau menghasilkan air sangat canggih, macam-macam dibuat orang. Bahkan dari air asin pun bisa dirubah menjadi air tawar yang bisa langsung diminum. Kemudian aspek ketinggalan umat Islam yang lain dalam aspek kemiliteran. Dunia Islam, negara-negara Islam, bangsa-bangsa Islam, kita sebut saja semua yang beragama Islam itu adalah bangsa Islam. Mereka bersatu di bawah tauhid Allah. Dan soal bangsa, soal suku itu hanya budaya saja. Sedangkan di balik budaya itu ada iman. Dan orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa, yang beriman. Bukan orang yang berbudaya. Budaya memang salah satu faktor kehidupan manusia. Cuman jangan kita lupakan, para orang pintar, para filosof mengatakan bahwa budaya itu adalah sumber maut tersembunyi yang menghancurkan kemanusiaan. Kita bisa melihat budaya-budaya itu bukan tidak menampilkan kesombongan,
keangkuhan, dan juga bisa kekejaman. Ketika bangsa-bangsa Eropa mencari jalan ke timur dan sampai ke daerah timur itu, mereka membawa budaya agamanya dan mencari juga kekuasaannya dan juga menyebarkan agamanya. Disebut waktu itu Gold Gospel Glory. Nah, itu dari segi kekuatan militer, kekuatan persenjataan, teknologi persenjataan. Umat Islam hampir dikatakan belum mempunyai kekuatan kemiliteran yang bisa ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Kemudian aspek ketinggalan bangsa Islam ini, selain teknologi kemiliteran, kemudian dalam segi ekonomi. Dari segi perekonomian, negara-negara Islam, bangsa-bangsa Islam ini kalah dalam soal kekuatan ekonomi dibandingkan dengan bangsa atau negara-negara yang bukan Islam. Kalau ada sebuah negara Islam yang kebetulan kaya raya, itu bukan karena mereka berproduksi, bukan karena kinerja teknologi sains mereka, tapi itu hanya karena rahmat Allah. Allah memberikan mereka kekayaan melalui sumber alam. Bisa kita lihat sekarang ini. Mereka hanya mengandalkan sumber alamnya dan mereka berhura-hura dengan kekayaan yang mereka dapat berdasarkan rahmat Allah. Kekayaan itu apakah mereka juruskan atau mereka tujukan kepada kebangkitan Islam, itu masih jauh. Jadi umat Islam mau bangkit karena tertinggalnya karena dari segi ilmu pengetahuan, dari segi kemiliteran, dan segi ekonomi. Tidak susah kita bisa melihat sekarang ini negara-negara yang berteknologi tinggi, berkemiliteran hebat, berekonomi hebat. Anda bisa melihat sendiri. Tidak perlu itu sudah umum bisa dilihat. Bagi yang belum melihat, tanyalah kepada yang sudah melihat. Sebab ini jangan lagi mestinya diajarkan. Ini seharusnya sudah menjadi kepahaman, sudah menjadi wawasan orang Islam. Seharusnya mereka tahu bagaimana duduk perkara kehidupan bangsa Islam di muka bumi ini. Jangan mereka terjerumus, terpuruk, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Keterpurukan umat Islam bisa dilihat dengan data-data yang disebut dalam hadis Nabi. Umat Islam itu berpecah belah. Dan mereka dengan kelompok, dengan community, dengan kaum-kaumnya sendiri, mereka itu berbangga-bangga. Seperti disebutkan dalam Quran juga. Yang disebut kaum farihun. Kaum farihun, kaum yang berbangga-bangga, berhura-hura dengan mengatakan bahwa kelompok kaum dialah yang beragama Islam yang hebat. Perpecahan itu salah satu bukti kenyataan yang juga diperkuat, dilegalisir dengan hadis Nabi yang mengatakan umat Islam itu berpecah belah. Kemudian Nabi mengatakan lagi, umat Islam itu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta kembali terjerumus ke dalam pengaruh bangsa-bangsa yang bukan Islam. Di sini suatu masalah yang sebetulnya perlu kita bahas. Hanya saja perlu waktu, perlu tempat untuk pembahasan ini secara luas dan mendalam. Kemudian dalam hadis Nabi juga dikatakan umat Islam dikeroyok oleh bangsa-bangsa bukan Islam, oleh bangsa-bangsa asing,
seperti binatang-binatang yang mengeroyok, memperebutkan makanan. Tak berdaya umat Islam dikeroyok oleh bangsa-bangsa bukan Islam, sumber alamnya, kekuatan politiknya, ekonominya, ilmu pengetahuan, kemiliterannya, semua. Itu disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Ketika ditanya oleh sahabat, apakah karena umat Islam itu sedikit? Bahkan kalian banyak, seperti buih banyaknya. Seperti buih di lautan. Tapi buih di lautan itu jadi permainan gelombang. Begitulah kelemahan dari kaum muslimin. Dan kalau kita kembali kepada suatu masalah bahwa ketertinggalan umat Islam itu harus diatasi oleh umat Islam sendiri. Allah sudah mengatakan akan membantu bila umat Islam itu mau berusaha untuk bangkit. Maukah umat Islam bangkit? Kalau disebut mau, tidak ada yang tidak menyebut mau. Semua menyebut mau. Hanya saja sampai kemana maunya. Di sini sebetulnya terjadi satu kompleksitas. Umat Islam merasa diri tertinggal, melihat bangsa lain maju, ingin juga maju, tapi berusahanya sendiri juga masih kurang kuat. Kenapa? Apa sebabnya? Di sini kompleks. Ini memerlukan juga pembahasan tersendiri. Hanya sekarang kita secara garis besar kita membahas dahulu mengenai di mana atau apa sebab umat Islam itu tertinggal dan bagaimana caranya untuk bangkit. Seperti dikatakan pada awal uraian ini bahwa di tangan umat Islam sendiri jalan untuk bangkit itu. Apa jalannya itu? Apa caranya? Bagaimana metodenya? Dalam beberapa hal ada disebutkan oleh tokoh-tokoh Islam bahwa kebangkitan Islam itu harus kembali kepada pengkajian tentang sirah Muhammad. Sirah Muhammad, apanya yang mau dikaji kembali? Sirah Muhammad bukanlah barang yang asing. Ahli-ahli ilmu pengetahuan Islam semua sudah mengetahui sirah Muhammad itu asal usul, siapa bapaknya, siapa kakeknya, kemudian ibu bapaknya siapa, kemudian bagaimana dia lahir, bagaimana dia dibesarkan, bagaimana dia kemudian dibelah dadanya ketika dia masih kecil, kemudian dia pergi berdagang di bawah pamannya, kemudian dia menikah bersama Khadijah. Sirah Muhammad secara fisik bukan lagi cerita baru dan bukan barang asing. Semua orang sudah tahu, sudah dipelajari, sudah dibahas. Tapi mana hasil daripada pembahasan mengenai sirah Muhammad ini? Jadi, untuk bisa kita mencari jalan untuk kebangkitan ini melalui sirah Muhammad. Sirah Muhammad ini sebetulnya ada mempunyai dua aspek. Satu, jalan hidup atau sejarah hidup Muhammad secara fisik. Kemudian jalan hidup atau sejarah hidup Muhammad secara spiritual, secara rohaniah, secara batiniah. Di sini yang menjadi kunci cara atau jalan bagi umat Islam bila ingin bangkit. Pelajari spiritual atau batiniah atau rohaniah daripada sejarah hidup Muhammad, perkembangan diri Muhammad, perkembangan batinnya. Bagaimana dia
Sebelum umur 40 tahun, kemudian setelah itu mendapat wahyu. Dalam sejarah kebatinan Muhammad, sejarah kerohanian Muhammad, di sini ada satu potensi. Secara ringkas kita bisa menyebut potensi itu adalah ketika sebelum menjadi rasul, Muhammad telah mendapat gelar, sudah mempunyai prestasi akibat daripada sifat atau watak daripada rohaniah atau batin daripada Muhammad. Batin Muhammad yang berisi kebersihan, berisi nomor satu kejujuran dan keikhlasan. Ini yang menjadi modal. Menjadi modal yang terbentuk dalam diri Muhammad, yang mana modal inilah yang menjadi wadah, menjadi tempat untuk datangnya wahyu. Allah menurunkan wahyu yang dari Allah ini bukan barang sembarangan. Wahyu dari Sang Maha Suci. Tidak akan diturunkan wahyu itu kepada orang sembarangan. Harus diberikan kepada orang yang juga istimewa. Ya, hanya istimewanya ini. Bukan istimewa seperti umpamanya Superman atau Gatot Kaca atau Batman kah atau jagoan-jagoan, itu istimewanya bukan di situ. Keistimewaan Muhammad itu dari kebatinannya itu, disitulah unsur kemanusiaannya. Bekal Muhammad adalah modal kemanusiaan yang super manusiawi. Muhammad itu adalah manusia yang super manusiawi. Kalau kita ingin membuat ilustrasi, kita coba bandingkan secara populer atau secara ilmiah atau secara manusiawi, apa beda Rasulullah dengan profesor. Profesor, dia ahli, dia menguasai skill, ilmu yang dimilikinya. Dia kuasai, dia mendalam, dia bisa jelaskan, dan dia coba memanfaatkan skillnya itu untuk kemanusiaan. Satu bagian saja skill itu digunakan untuk kemanusiaan, belum menyeluruh. Profesor elektronik, dia bisa membuat teknologi elektronik yang dia buat untuk menolong manusia, untuk peri kemanusiaan. Itu kalau profesornya punya juga rasa kemanusiaan. Kalau profesor yang tidak punya rasa kemanusiaan, dia mungkin menggunakan keahliannya itu untuk menghancurkan manusia. Dia ingin mencari kekayaan, ingin mencari keuntungan, ingin mencari jabatan untuk kepentingan pribadi, kepuasan nafsu. Nah itu kalau seorang profesor yang betul-betul ahli. Kalau Rasulullah itu dia paling mengerti, paling mendalami, paling paham bagaimana kualitas kemanusiaan yang ada dalam dirinya. Rasulullah mempunyai kualitas kemanusiaan yang super. Sehingga begitu mendalam, begitu kuat, begitu besar, begitu dahsyat kualitas kemanusiaan dalam diri Rasulullah, sehingga beliau berani mengatakan, belum sempurna iman kamu sebelum kamu mencintai aku lebih dari orang tuamu, lebih dari anak-anakmu, lebih dari harta-hartamu, ternak dan istri kamu. Kalau dilihat selintas ini seperti ucapan sombong. Ini juga perlu kita praktekkan. Kita harus juga menjadi manusia yang kita bisa sebut, aku ini baik. Jadi, untuk kebangkitan umat Islam, kita kaji melalui sirah Muhammad. Sirah Muhammad dalam aspek kebatinan, kerohanian, kejiwaan,
Dan ini harus kita bahas lagi secara lebih mendalam. Ada satu lagi penyebab secara singkat, bahwa penyebab ketertinggalan umat Islam ini adalah juga seperti yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah 170. Karena umat Islam ini sebetulnya kebanyakannya mengimani budaya, bukan membudayakan iman. Ya, coba disimak ini. Mereka mengimani budaya, bukan membudayakan iman. Harusnya iman itu dijadikan budaya kehidupan kita. Laksanakan syariat, perintah, tata cara kehidupan beragama, itulah dia budaya iman. Kalau budaya yang dibuat oleh manusia itu mau kemana nantinya? Kita menganut satu budaya, kita pakai, kita amalkan, kita praktekkan. Nah, kemudian kita akan jadi apa? Budaya itu akan membuat kita jadi apa? Sedangkan budaya ini akhirnya sebetulnya juga menyimpan kesombongan. Seperti saya katakan pada awal tadi, bahwa budaya itu adalah sumber maut tersembunyi yang menghancurkan kemanusiaan. Dulu Jerman dengan budaya Jermannya itu mengatakan Jerman di atas segala-galanya. Deutschland über alles. Inggris dengan kemampuan angkatan laut mengatakan Inggris menguasai gelombang. England rules the waves. Kalau di Indonesia kita bisa melihat juga salah satu budaya di Sumatera yang membanggakan budayanya dengan menyebut indak lakang di panas, indak lapuak di hujan. Itulah contoh-contoh orang-orang yang membanggakan budaya. Jadi dalam surat Hujurat juga dikatakan Allah menciptakan manusia dari laki dan perempuan, menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk supaya saling mengenal. Tapi mereka mengenal dengan modal kebudayaan masing-masing. Jangan mereka itu tidak menemukan yang namanya takwa, menambahkan iman. Sebab yang mulia di sisi Allah itu adalah yang bertakwa, yang beriman. Mengenai budaya ini juga perlu kita bahas secara mendalam. Untuk saat pertama ini, sebagai pengenalan, sebagai pembukaan, inilah sekedar sumbangan dari apa yang bisa saya sumbangkan untuk dunia Islam. Demi keprihatinan saya menengok ketertinggalan umat Islam, dan demi saya berusaha juga bagaimana supaya umat Islam ini bangkit. Jangan berpecah belah. Jangan hanya meniru-niru orang bukan Islam, diobok-obok oleh bangsa bukan Islam, tidak melawan. Kenapa ini semua? Nah inilah, mari kita coba mengatasinya. Moga-moga uraian yang singkat ini ada manfaatnya, bisa memberi perubahan, perbaikan kepada bangsa-bangsa Islam. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Malaysia, bukan hanya di Bangladesh, Pakistan, Irak, Iran, Timur Tengah, sampai di Afrika Utara. Semua itu adalah rentetan negara-negara yang beragama Islam. Tapi kita bisa lihat dalam percaturan kehidupan, kita baca berita dan sebagainya, kiprah negara-negara Islam itu sampailah kemana sekarang ini. Dalam berhadapan dengan orang-orang bukan Islam yang mempunyai kekuatan senjata, kekuatan ilmu, kekuatan ekonomi. Mari kita pikirkan ini semua. Apabila bisa berguna, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.